Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti ditahan sesuatu? Seperti ada pintu besar di depanmu, tapi selalu tertutup beberapa langkah sebelum kamu sampai. Usaha sudah keras, doa sudah kamu panjatkan, ikhtiar sudah kamu jalani, tapi rejeki terasa seperti mendekat, lalu menjauh lagi. Kalau kamu lahir di Pahing, ini bukan kebetulan. Karena dalam hitungan primbon Jawa kuno, Pahing bukan weton biasa. Ia disebut sebagai weton yang menyimpan gerbang tertutup. Bukan gerbang kegagalan, bukan gerbang kemalangan, tapi gerbang kekayaan besar yang tidak bisa dibuka sembarang waktu. Konon, ada yang menyebutnya sebagai gapura gaib, sebuah simpul energi tak kasat mata yang mengunci potensi terbesar dalam diri orang Pahing. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak semua orang Pahing sadar bahwa mereka memilikinya. Ada yang hidup biasa saja sampai tua. Ada yang mendadak melonjak rezekinya setelah melewati fase gelap panjang. Ada juga yang hampir berhasil, tapi runtuh karena tidak siap mentalnya. Pertanyaannya sekarang, kamu yang mana? Karena menurut primbon leluhur, gerbang itu hanya terbuka ketika laku hidup, batin, dan momentum semesta bertemu di satu titik. Dan saat itu terjadi, rejeki tidak datang pelan-pelan. Ia datang seperti banjir yang tidak bisa dibendung. Tapi sebelum itu, biasanya ada tanda-tanda. Mimpi aneh, intuisi tajam, perasaan seperti akan terjadi sesuatu besar. Atau justru tekanan hidup yang tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Karena setiap gerbang emas selalu dijaga ujian terlebih dahulu. Di video ini, kita akan membedah rahasia Pahing dan gapura gaib yang jarang dibahas secara terbuka. Kita akan kupas, kenapa hidup orang Pahing sering naik turun ekstrim, kenapa ada fase seperti ditahan sebelum sukses, dan kapan sebenarnya momentum pembuka gerbang itu terjadi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau kamu jawab dalam hati. Apakah akhir-akhir ini kamu merasa ada perubahan energi dalam hidupmu? Apakah kamu sedang berada di titik tertekan atau justru di ambang kesempatan besar? Karena bisa jadi kamu sedang berdiri tepat di depan gapura itu sekarang. Dan kalau kamu salah langkah, gerbang itu bisa tertutup kembali dalam waktu yang sangat lama. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir, jangan ada satu bagian pun yang kamu lewatkan. Karena di bagian akhir nanti, ada satu poin penting yang sering diabaikan orang Pahing. Satu kesalahan kecil yang bisa membuat gerbang rejeki berubah menjadi gerbang ujian panjang. Kalau kamu merasa lahir di Pahing, tulis Pahing hadir di kolom komentar. Bukan untuk hal mistis, tapi untuk menguatkan energi dan niatmu sendiri. Dan kalau kamu percaya bahwa setiap weton membawa rahasia besar dari leluhur, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini ke sesama Pahing yang mungkin sedang mencari jawaban. Karena siapa tahu, video ini bukan kamu yang menemukan, tapi memang sudah waktunya kamu dipertemukan. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam. Kita akan mulai membuka satu demi satu rahasia yang selama ini tersembunyi di balik nama Pahing. Kenapa hidup orang Pahing sering naik turun ekstrim? Kalau kamu lahir di Pahing, ada satu pola hidup yang hampir selalu muncul. Bukan hidup datar, bukan hidup biasa, tapi hidup yang seperti ombak besar. Kadang kamu berada di bawah, sangat bawah, merasa sendirian, serba kurang, serba tertahan. Lalu entah bagaimana, tiba-tiba naik. Ada peluang datang, ada jalan terbuka, ada rejeki yang seperti dipanggil mendekat. Kenapa bisa begitu? Dalam primbon Jawa, Pahing memiliki nilai neptu yang kuat dan panas. Energinya tidak stabil seperti weton yang cenderung teduh. Pahing berada di bawah getaran api dan logam, simbol kekuatan, keberanian, tapi juga benturan. Artinya apa? Artinya hidupmu tidak didesain untuk berjalan lurus. Orang Pahing sering diberi tekanan terlebih dahulu sebelum diberi kepercayaan besar. Ibarat besi yang ditempa. Sebelum jadi pedang, ia harus dibakar berkali-kali. Itulah kenapa banyak orang Pahing mengalami fase gelap yang panjang. Usaha terasa mandek, hubungan diuji, keuangan naik turun. Tapi justru di fase itu, mentalmu sedang dibentuk. Primbon Jawa menyebutnya sebagai fase penguatan aura. Kalau kamu lari dari tekanan, energimu melemah.
Kalau kamu bertahan, auramu mengeras. Dan saat aura itu matang, disitulah titik balik sering terjadi. Inilah yang membuat hidup orang Pahing terlihat ekstrim. Karena ketika naik, bisa sangat tinggi. Ketika jatuh, terasa sangat dalam. Tapi ada satu hal yang jarang disadari. Naik turunnya hidup Pahing bukan kutukan. Itu mekanisme penyaringan. Tidak semua orang siap memegang rezeki besar. Kalau mental belum kuat, kekayaan justru bisa menghancurkan. Maka semesta seperti menguji dulu. Apakah kamu tahan dihina? Apakah kamu tetap rendah hati saat dipuji? Apakah kamu tetap bergerak saat hasil belum terlihat? Kalau jawabannya iya, energi Pahing mulai stabil. Dan ketika stabil, fluktuasi ekstrim itu perlahan berubah menjadi lompatan besar. Banyak kisah orang Pahing yang suksesnya bukan instan. Mereka melalui kegagalan berkali-kali, diremehkan, diragukan, tapi justru dari situ muncul daya tahan luar biasa. Itulah rahasia pertama. Hidup naik turunmu bukan tanda sial. Itu tanda potensi besar sedang disiapkan. Sekarang pertanyaannya, saat ini kamu sedang di fase mana? Di bawah atau mulai naik? Kalau kamu sedang di bawah, jangan buru-buru menyerah. Karena seringkali titik terendah adalah lantai pijakan sebelum lonjakan tertinggi. Dan kalau kamu sedang naik, jangan sombong. Karena energi Pahing bisa berbalik jika kamu kehilangan kendali diri. Ingat ini baik-baik. Orang Pahing tidak dilahirkan untuk hidup biasa. Mereka dilahirkan untuk melewati ekstrim agar pantas memegang sesuatu yang lebih besar. Dan itu baru poin pertama. Masih ada rahasia berikutnya yang jauh lebih dalam tentang kenapa rezeki orang Pahing sering seperti ditahan sebelum benar-benar dibuka. Kenapa rezeki orang Pahing sering seperti ditahan sebelum dibuka besar? Kamu mungkin pernah merasakan ini. Kesempatan sudah di depan mata, tinggal selangkah lagi berhasil, tinggal sedikit lagi tembus. Tapi entah kenapa, selalu ada yang menghambat. Entah urusan mendadak, entah orang yang tiba-tiba menghalangi, entah keputusan kecil yang membuat semuanya tertunda. Kalau kamu lahir di Pahing, pola ini sering terjadi. Dan menurut Primbon Jawa, ini bukan sekadar kebetulan. Pahing dipercaya memiliki apa yang disebut sebagai pintu takdir bertahap. Artinya, rezeki besar tidak langsung diberikan penuh. Ia seperti ditakar, diuji, dilihat kesiapan batinnya. Kenapa? Karena energi Pahing itu besar. Kalau langsung dibuka tanpa kesiapan mental, hasilnya bisa berbalik menjadi beban. Banyak orang Pahing punya daya tarik rezeki kuat, tapi juga punya ego dan emosi yang sama kuatnya. Kalau belum seimbang, rezeki besar bisa memicu konflik, bisa memicu kesombongan, bisa memicu keputusan impulsif. Itulah kenapa rezeki seperti ditahan. Bukan ditolak, bukan dihilangkan, tapi ditunda sampai kamu siap. Primbon Lama menyebut ini sebagai fase pengendapan nasib. Seperti air keruh yang harus didiamkan dulu agar jernih. Semesta seperti bertanya dulu, apakah kamu sudah cukup sabar? Apakah kamu tetap konsisten walau hasil belum kelihatan? Apakah kamu tetap lurus saat jalan terasa lama? Karena orang Pahing sering diberi ujian kesabaran lebih panjang. Ada yang bertahun-tahun merintis usaha tanpa hasil besar. Ada yang berpindah-pindah pekerjaan sebelum menemukan titik pas. Ada yang berkali-kali gagal sebelum satu keberhasilan mengubah segalanya. Dan ketika akhirnya terbuka, bukan sekadar cukup, tapi bisa melonjak drastis. Inilah kenapa banyak orang Pahing suksesnya terlihat tiba-tiba. Padahal sebenarnya prosesnya panjang dan penuh penahanan. Sekarang coba kamu ingat lagi perjalanan hidupmu. Berapa kali kamu hampir berhasil tapi tertunda?
Berapa kali kamu merasa seperti diuji terus-menerus? Bisa jadi itu bukan kegagalan, itu proses penyaringan. Karena dalam energi pahing, rezeki besar hanya diberikan pada versi dirimu yang sudah matang. Dan ada satu hal penting, semakin kamu mengeluh dan merasa iri pada orang lain, semakin lama pintu itu tertahan. Tapi semakin kamu memperbaiki diri, memperkuat mental, menjaga niat, gerbang itu perlahan retak. Sampai suatu hari, momentum datang tanpa diduga. Orang yang dulu meremehkanmu justru mencari bantuanmu. Peluang yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka sendiri. Jalan yang dulu terasa buntu mendadak longgar. Dan kamu sadar, rezeki itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu kamu cukup kuat untuk memegangnya. Jadi kalau hari ini kamu merasa seperti ditahan, jangan panik. Jangan merasa tertinggal. Karena bisa jadi kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Dan di poin berikutnya nanti, kita akan bahas kapan sebenarnya momen pembuka gerbang itu paling sering terjadi dalam siklus energi pahing. Karena ada waktu tertentu di mana penahanan itu berubah menjadi ledakan. Kapan momen gerbang pahing paling sering terbuka? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kalau memang ada penahanan, kalau memang ada gapura tak kasat mata, lalu kapan sebenarnya gerbang itu terbuka? Dalam perhitungan primbon Jawa, setiap weton memiliki siklus energi. Dan untuk pahing, energi ini bergerak seperti gelombang besar, tidak halus, tapi kuat dan periodik. Ada waktu-waktu tertentu ketika energi pasaran pahing bertemu dengan momentum kehidupan seseorang. Biasanya ini terjadi saat usia memasuki fase matang tanggung jawab, setelah melewati ujian emosional besar, atau ketika kamu benar-benar berada di titik pasrah, tapi tetap bergerak. Primbon menyebut ini sebagai fase temu gelang. Artinya, lingkaran usaha dan lingkaran takdir akhirnya bertemu. Banyak orang pahing mengalami titik balik besar, bukan saat mereka paling ambisius, tapi saat mereka paling jujur pada diri sendiri. Lucunya di sini, saat kamu terlalu memaksa, pintu terasa berat. Saat kamu terlalu santai, pintu tidak bergerak. Tapi saat kamu seimbang, ikhtiar jalan, ego turun, niat lurus, energi pahing mencapai stabilitas. Dan disitulah retakan pertama muncul. Tanda-tandanya sering halus. Bukan hujan uang tiba-tiba, bukan keajaiban instan, tapi pertemuan dengan orang yang tepat, ide yang terasa klik di kepala, kesempatan kecil yang kalau diambil dengan serius berubah jadi besar. Banyak orang melewatkan fase ini karena dianggap biasa, padahal justru disitulah gerbang mulai terbuka. Dalam siklus 5 pasaran Jawa, ketika hari kelahiranmu kembali bertemu dengan pasaran pahing dalam kondisi batin yang matang, energi personalmu berada di titik puncak sinkronisasi. Ini bukan soal mistis, ini soal kesiapan diri bertemu momentum. Kalau kamu masih penuh dendam, iri atau ragu, energi itu lewat begitu saja. Tapi kalau kamu sudah melewati fase pahit dengan sabar, momentum kecil bisa berubah jadi lonjakan besar. Ada pola yang sering terjadi pada orang pahing. Mereka melewati fase gelap panjang, hampir menyerah, merasa tidak dilihat. Lalu tepat ketika mereka berhenti membuktikan diri pada orang lain,
pintu mulai terbuka. Karena salah satu kunci gerbang pahing adalah keikhlasan. Bukan menyerah tanpa usaha, tapi berhenti memaksa semesta. Dan ada satu lagi yang penting. Gerbang pahing sering terbuka setelah kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan, kehilangan rasa percaya diri. Karena kehilangan itu seperti membersihkan ruang batin. Dan ruang yang kosong lebih mudah diisi hal baru. Sekarang coba kamu refleksi. Apakah akhir-akhir ini kamu merasa diuji besar? Apakah kamu baru saja kehilangan sesuatu? Apakah kamu sedang di titik lelah tapi tetap bertahan? Kalau iya, bisa jadi kamu sedang berada di ambang siklus pembuka. Tapi ingat, gerbang tidak akan terbuka hanya karena kamu tahu teorinya. Ia terbuka karena perubahan sikapmu, karena cara kamu merespons ujian, karena cara kamu menjaga energi dalam diri. Dan berikutnya, kita akan bahas satu hal yang paling menentukan. Siapa sebenarnya penjaga gerbang itu dalam diri orang pahing? Karena bukan semua penghalang itu musuh. Kadang penjaga itu justru bagian dari dirimu. Siapa sebenarnya penjaga gerbang pahing? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang langsung berpikir tentang makhluk gaib, tentang khodam, tentang sosok tak kasat mata yang menjaga rezeki orang pahing. Tapi dengarkan ini baik-baik. Dalam pemahaman primbon yang lebih dalam, penjaga gerbang itu bukan selalu makhluk luar. Seringkali, penjaga itu adalah dirimu sendiri. Energi pahing dikenal keras, berani, dan punya daya dorong besar. Tapi di sisi lain, ia juga membawa bayangan, ego kuat, emosi cepat, dan gengsi tinggi. Dan justru sifat inilah yang menjadi penjaga. Kenapa? Karena setiap kali peluang datang, ada dua kemungkinan. Kamu masuk dengan bijak, atau kamu masuk dengan ego. Banyak orang pahing gagal bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena saat kesempatan datang, emosinya mendahului akal sehat. Contohnya sederhana, dapat peluang usaha bagus, tapi terlalu percaya diri dan tidak menghitung resiko. Dapat jabatan, tapi ingin cepat terlihat hebat sehingga menimbulkan konflik. Dapat rezeki lebih, tapi gaya hidup langsung melonjak tanpa kontrol. Itulah bentuk penjaga pertama. Nafsu yang belum matang. Primbon menyebut ini sebagai api dalam diri. Kalau apinya terkendali, ia jadi cahaya. Kalau apinya liar, ia membakar rumah sendiri. Selain itu, ada penjaga kedua. Trauma masa lalu. Orang pahing sering punya pengalaman jatuh yang dalam. Dikhianati, diremehkan, gagal besar. Tanpa sadar, luka itu menjadi tembok. Ketika peluang baru datang, batinmu berbisik, jangan terlalu percaya, nanti gagal lagi, nanti sakit lagi. Dan akhirnya, kamu sendiri yang menutup pintu itu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena takut. Inilah kenapa banyak orang pahing merasa seperti dihalangi sesuatu. Padahal yang menghalangi adalah bayangan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan energi leluhur? Dalam ajaran Jawa, garis keturunan memang dipercaya membawa warisan energi. Tapi energi leluhur bukan untuk menghambat. Ia justru bekerja sebagai sistem penyaring. Kalau niatmu lurus, jalannya terasa dilancarkan. Kalau niatmu menyimpang, jalannya terasa berat. Bukan karena dihukum, tapi karena kamu diarahkan. Penjaga gerbang pahing bekerja seperti alarm batin. Setiap kali kamu mau melangkah ke arah yang salah, hidup terasa tidak sinkron. Banyak hambatan kecil muncul. Tapi saat kamu melangkah sesuai nilai dan tanggung jawab, halangan terasa lebih ringan. Sekarang coba kamu tanya pada dirimu sendiri. Setiap kali peluang gagal, apa penyebabnya benar-benar dari luar? Atau ada keputusan emosional yang kamu ambil? Setiap kali rezeki tertunda, apakah memang karena orang lain? Ataukah karena kamu belum benar-benar siap? Ini bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk menyadarkan. Karena kabar baiknya,
Kalau penjaga itu adalah bagian dari dirimu sendiri, maka kamu juga yang punya kunci untuk menenangkannya. Kendalikan ego, tenangkan emosi, sembuhkan luka lama, dan kamu akan melihat sesuatu yang berbeda. Hambatan yang dulu terasa besar perlahan mengecil, karena saat batinmu seimbang, penjaga itu berubah fungsi, dari penghalang menjadi pelindung. Dan di poin terakhir nanti, kita akan masuk ke bagian paling penting. Apa yang sebenarnya terjadi saat gerbang itu benar-benar terbuka? Apakah hanya soal uang, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Saat gerbang itu benar-benar terbuka, apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang kita sampai di titik paling penting. Banyak orang berpikir ketika gerbang pahing terbuka, yang datang pasti uang, harta, kekayaan besar secara materi. Tapi Primbon Tua justru mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Saat gerbang itu terbuka, yang pertama berubah bukan dompetmu. Yang pertama berubah adalah wibawamu. Energi orang pahing yang sudah matang terasa berbeda. Cara bicaranya lebih tenang, tatapannya lebih mantap, keputusannya lebih terukur. Dan anehnya, orang-orang mulai mendekat dengan sendirinya. Kesempatan datang tanpa kamu mengejar terlalu keras. Relasi terbentuk tanpa kamu memaksakan diri. Kepercayaan diberikan tanpa kamu meminta. Itulah tanda pertama. Gerbang itu membuka pengaruhmu. Karena dalam filosofi Jawa, kekayaan sejati bukan hanya soal harta, tapi soal daya tarik dan daya kendali. Saat energi pahing stabil, kamu seperti memiliki magnet alami. Bukan karena kamu paling pintar, bukan karena kamu paling kuat, tapi karena kamu sudah melewati fase pembakaran. Ingat di poin awal, pahing itu seperti besi ditempa. Begitu ia jadi baja, ia tidak mudah bengkok lagi. Dan ketika mentalmu sudah sekuat itu, rezeki materi mulai mengikuti. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Saat gerbang terbuka, ujian tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Kalau dulu ujianmu adalah kekurangan, sekarang ujianmu adalah kelimpahan. Bisakah kamu tetap rendah hati saat punya lebih? Bisakah kamu tetap adil saat memegang kuasa? Bisakah kamu tetap ingat proses saat sudah berada di atas? Karena banyak orang pahing yang berhasil membuka gerbang, tapi lupa menjaga sikap setelahnya. Dan ketika itu terjadi, energi bisa kembali tidak stabil. Bukan langsung jatuh miskin, tapi perlahan kehilangan arah. Maka gerbang yang sudah terbuka bisa menyempit lagi. Itulah kenapa orang tua dulu selalu menekankan laku. Bukan hanya tirakat atau doa, tapi laku dalam arti sikap hidup. Jujur, tanggung jawab, tidak sombong, tidak lupa asal-usul. Kalau kamu bisa menjaga itu, gerbang tidak hanya terbuka sekali, ia bisa tetap terbuka dalam jangka panjang. Sekarang perhatikan hidupmu. Apakah kamu sedang mulai dipercaya lebih banyak? Apakah tanggung jawabmu makin besar? Apakah orang-orang mulai melihatmu sebagai tempat bertanya atau meminta saran? Kalau iya, mungkin gerbang itu sudah mulai terbuka sedikit, dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Karena seringkali pembukaan itu tidak dramatis, ia halus, pelan, tapi konsisten. Sampai suatu hari kamu menoleh ke belakang dan sadar hidupmu sudah sangat berbeda dari 5 tahun lalu. Itulah momen sesungguhnya. Bukan ketika uang pertama masuk, tapi ketika kamu sadar, kamu sudah menjadi versi yang dulu kamu doakan. Jadi kalau kamu lahir di pahing, jangan fokus hanya pada hasil besar. Fokus pada proses penguatan diri. Karena saat batinmu siap, saat mentalmu matang, saat niatmu bersih, gerbang itu bukan lagi mitos. Ia menjadi kenyataan dalam hidupmu. Dan ingat baik-baik, gerbang kekayaan orang pahing tidak dibuka oleh keberuntungan. Ia dibuka oleh kesiapan. Sampai di titik ini sekarang kamu sudah tahu satu hal penting. Pahing bukan sekedar pasaran dalam kalender Jawa. Ia adalah pola energi. Ia adalah perjalanan pembentukan diri. Hidupmu yang naik turun bukan tanpa arti. Penahanan rezekimu bukan tanpa alasan. Tekanan yang kamu rasakan bukan tanpa tujuan. Semua itu seperti rangkaian kunci. Dan satu persatu, kunci itu sedang membentukmu. Mungkin hari ini kamu masih merasa di bawah, masih merasa tertahan, masih merasa belum dihargai. Tapi kalau kamu lahir di pahing, ingat ini. Besi paling kuat ditempa paling lama.
Jangan iri pada mereka yang terlihat cepat, karena cepat belum tentu tahan lama. Orang Pahing dibentuk bukan untuk sekedar kaya, tapi untuk kuat memegang kekayaan. Bukan untuk sekedar berhasil, tapi untuk tahan menghadapi badai setelah berhasil. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Setelah kamu tahu semua ini, kamu mau tetap mengeluh atau mulai menguatkan diri? Karena gerbang itu tidak terbuka karena kamu menonton video ini. Gerbang itu terbuka ketika kamu memutuskan berubah. Kalau kamu merasa lahir di Pahing dan sedang berada di fase berat, tulis di kolom komentar. Aku siap kuat. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk menguatkan dirimu sendiri. Dan kalau kamu ingin kita bahas lebih dalam lagi tentang rahasia weton lain, siklus energi kehidupan, atau tanda-tanda momentum besar dalam primbon Jawa, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, kita tidak sekedar membahas mitos, kita membahas makna di baliknya. Bagikan video ini ke saudara atau temanmu yang juga lahir di Pahing. Siapa tahu mereka sedang di fase hampir menyerah dan butuh satu pengingat kecil bahwa prosesnya belum selesai. Ingat, gerbang kekayaan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Dan kalau kamu masih bertahan sampai detik ini, bisa jadi semesta memang sedang mempersiapkan sesuatu untukmu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap kuat, tetap rendah hati, dan tetap percaya pada proses.